tutorial ini akan memberikan pemahaman lagi bagaimana Bapak Ibu memulai mengerjakan e-rapor dengan membuat perencanaan e-rapor. Jadi kita mulai dari yang pertama. Pada kolom yang pertama ini, di kolom nama pengguna, kita mengisikan username yang sudah dibagikan oleh operator sekolah, operator Dapodik maksudnya. Jadi di situ kita melihat daftar user yang dikirim oleh operator dan kita melihat user kita masing-masing. Kita di situ yang muncul di situ, user yang muncul itu nama-nama guru yang sudah terdaftar di Dapodik sekolah. Jadi situ saya kasih contoh, misalnya salah satunya itu saya pilih nama Ahmad Sadam. Ahmad Sadam. Itu kolom pertama. Jadi kolom kedua kita mengisi password. Password ini nama untuk yang honor, yang masih honor sekolah itu menggunakan nama pada user ID-nya. Sedangkan yang PNS, yang sudah PNS itu menggunakan NIP. Ya, untuk kata sandi yaitu password yang dikirim oleh operator sekolah. Di situ diisi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Biasa password untuk pengisian e-rapor untuk guru mapel ini biasanya sama 1 sampai 6. Tinggal bagaimana nanti Bapak Ibu bisa mengubahnya sesuai dengan yang Bapak Ibu inginkan. Kemudian kolom yang ketiga diisi dengan K12 2013 paket karena kita menggunakan kurikulum 2013. Pada kolom yang keempat, karena ini untuk tutorial untuk guru, maka di sini kita memilih guru dan tahun pelajarannya sesuai dengan tahun pelajaran yang berjalan, karena sekarang ini tahun pelajaran ganjil yaitu 2021/2022 ganjil, maka kita memilih yang ini. Setelah itu kita klik tombol masuk. Ya, ini Bapak Ibu tampilan awalnya, tampilan awal e-rapor saat kita mau membuat perencanaan. Ini kalau Bapak Ibu guru mapel mau mengubah password, itu di sini, ubah password. Ya, ini sudah ada nama, user ID, di sini password. Kalau Bapak Ibu mau mengubah password, setelah di-input passwordnya, password yang baru maksudnya, itu bisa simpan. Tapi kalau Bapak Ibu tidak mau mengubah password, ya bagian ini bisa dilewatkan saja. Tinggal kita menggunakan password yang dikirim oleh operator sekolah. Kemudian yang berikut, data kompetensi dasar. Ya, ini Bapak Ibu juga perlu cek ini data kompetensi dasar. Dalam data kompetensi dasar ini, Bapak Ibu bisa melihat, ini kita pilih misalnya Pak Ahmad Sadam tadi, dia mengajarnya PKN. Ya. Jadi dia pilih mapel ini, otomatis muncul mata pelajaran yang diampunya. Kemudian melihat kompetensi dasar yang ada di sini. Ya. Jadi kalau kompetensi dasarnya mau diedit, itu semua ada kolom di sini, di atas kanan atas ini. Atau mau menambahkan kompetensi dasar, itu ada di sini. Tapi kalau tidak, ya kita bisa lewatkan. Dan hal yang berikut yang dibuat oleh guru mapel, yaitu rencana penilaian. Di sini, di rencana penilaian ada beberapa bagian.
Bapak Ibu, kalau mau membuat perencanaan, usahakan perencanaan itu sudah dirancang oleh Bapak Ibu sehingga tidak membingungkan diri sendiri saat Bapak Ibu membuat perencanaan. Jadi perencanaan pertama itu perencanaan nilai pengetahuan. Kita lihat isinya Bapak Ibu. Di sini tampilannya seperti ini. Setelah kita mengklik nilai pengetahuan, rencana nilai pengetahuan, di sini pilih kelas. Jadi kelas-kelas yang muncul di sini, kelas-kelas di mana Bapak Ibu mengajar. Ini sesuai pengisian Dapodik. Jadi kalau di sini tidak sesuai, misalnya kurang rombelnya atau lebih rombelnya, itu laporkan ke operator sekolah. Pada bagian ini Bapak Ibu, ya kita bisa lihat dari rombel-rombel ini kita mulai dengan rencana nilai pengetahuan. Misalnya kita mulai dengan 8A, karena Pak Ahmad Sadam ini dia mengajarnya pada rombel 8A sampai 8A. Kita buka untuk 8A, kita pilih mapel, kita pilih jumlah penilaian. Ya, jumlah penilaian, misalnya kita pilih jumlah penilaiannya ada 2. Ya, akan tampil seperti ini. Sehingga kita pada bagian ini muncul P1, P2, karena ada 2 penilaian. Jadi pada P1, misalnya kita lihat pada P1 itu, kita lihat pada kelompok penilaiannya ada 3 pilihan, yaitu tes tulis, tes lisan, tes penugasan. Misalnya pada P1 kita buat misalnya tes tulis. Tes tulis, setelah kita pilih tes tulis, kita lihat di bagian ini, ya, poin-poin ini, kira-kira mana yang kita buat untuk tes tulis pertama. Ya, misalnya kita pilih 3.1, menelaah Pancasila, dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Ya, dari situ kita centang pada bagian pertama. Kemudian pada tes tulis yang kedua, dan yang pasti Bapak Ibu, kita buat tes tulisnya itu ya ada yang lebih dari 1. Jadi misalnya pada tes tulis yang kedua, misalnya kita lihat lagi poin-poin ini, kira-kira yang mana. Ya, misalnya kita pilih 3.2, menelaah makna, kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar 45. Jadi di sini kita pilih yang 3.2, tes tulis yang kedua kita centang. Nah, kalau tes tulisnya ada 3 kali, berarti kita juga bisa memilih yang lain, misalnya 3.3. Itu misalnya jika ada 3 tes tulis, kita centang lagi. Tapi ini saya pilih hanya ada 2, 3.1 dan 3.2. Kemudian kita lihat pada P2. P2 kita pilih lagi kelompok penilaian. Misalnya pada P2 ini kita klik penugasan. Ya, penugasan. Pada penugasan ini kita juga melihat poin-poin ini. Kira-kira penugasan yang kita buat yang mana? Bisa jadi apa topik yang kita buat untuk tes tulis juga ada penilaian penugasan. Kalau ada, misalnya 3.1 ini sudah ada tes tulis dan ada juga penugasan, maka kita centang sini. Tapi apabila penugasannya pada topik yang lain, kita centang sesuai topik yang ada di bagian kiri ini. Misalnya ini 3.1 tes tulis, P1, P2-nya tes penugasan. Itu penilaian penugasan. Kemudian 3.2 ada tes tulis, ada juga tes penugasan. Kalau sudah seperti ini Bapak Ibu, jangan lupa untuk disimpan. Oke. Kita lihat hasilnya. Pada pembuatan rencana penilaian ini, setelah kita buat, kita bisa melihat hasilnya. Misalnya ini, kita lihat bagian kanan atas yang warna kuning ini, ada tulisan lihat rencana pengetahuan, rencana yang sudah kita buat. Ya. Jadi rombel mana yang sudah kita buat tadi, kita pilih misalnya 8A. Pada 8A ini kita pilih mapel. Nah, ini kita lihat ada 4 penilaian, 2 tes tulis, 2 tes penugasan. Kalau kita mau kembali ke semula, tinggal kita klik lagi tulisan bagian kiri ini.
rencana nilai pengetahuan. Dan untuk memudahkan Bapak Ibu, karena seperti ini, rombel ini 8, ini satu tingkat 8A sampai H. Jadi kita menggunakan kopi rencana pengetahuan supaya tidak keliru untuk rombel-rombel berikutnya. Jadi kopi rencana pengetahuan, kita klik di kopi ini. Nah, di sini muncul item kelas asal perencanaan. Kita pilih kelas yang kita sudah buat perencanaan, misalnya 8A. Mata pelajarannya sama PKN. Kelas tujuan itu kelas di mana kita belum membuat rencana penilaian. Istilahnya copy paste, copy dari 8A ke rombel tujuan, rombel mana yang kita mau pilih. Misalnya yang ini 8B sampai 8H belum dibuatkan rencana penilaian. Jadi kita pilih salah satunya, misalnya 8B. Ya. Setelah itu kita klik yang warna hijau bagian bawah, data, copy data rencana penilaian pengetahuan. Seperti itu. Kita lihat hasilnya, apakah 8A, penilaian 8A sama dengan 8B. Ya, kita bisa lihat sini, lihat rencana pengetahuan. Misalnya 8A, tadi kita sudah lihat 8A ada 4 penilaian, 3.1, 3.2. Kita lihat apakah benar 8B juga seperti itu. Setelah kita copy rencana pengetahuan, kita lihat 8B. Ya, 8B juga sama. Ya, 3.1, 3.2 itu tes tulis, 2 tes tulis, 2 tes penugasan. Kemudian untuk rombel-rombel berikut juga kita juga bisa menggunakan kopi rencana pengetahuan seperti yang kita buat tadi, sama seperti dari 8A ke 8B. Kemudian pada nilai perencanaan nilai keterampilan, kelas kita pilih 8A, mapel, PKN, jumlah penilaiannya misalnya kita pilih 2. Kalau keterampilan misalnya, ya ini pilihannya praktik, project, produk, teknik 1 sampai teknik 6. Ya, jadi di sini kita pilih praktik misalnya. Ya. Setelah itu, setelah kita pilih teknik penilaian, kita lihat item-item yang di bawahnya juga nih, ya, yang biru ini. Jadi situ kita bisa pilih kira-kira praktik yang pertama, topiknya yang mana? Menyajikan telah nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan, atau yang lain yang ke bawah ini. Jadi kita kalau misalnya kita pilih 4.1, kita centang di kotak pertama ini. Begitu juga keterampilan pada P2, penilaian 2. Penilaian 2 misalnya praktik juga misalnya titik 2. Kalau bagian ini ada penugasan, ada tes, ada praktik, 2 kali praktik. Jadi berarti di sini kita centangnya 2 kali. Jadi sini 1, ini yang kedua. Atau kalau ini hanya 1 kali praktik, berarti praktik yang kedua bisa jadi ada dari topik-topik yang lain ini. Misalnya yang 4.2 kita centang. Setelah kita buat, jangan lupa kita simpan. Ya, kemudian untuk hal-hal lain seperti nilai pengetahuan tadi, kita juga bisa menggunakan kopi rencana keterampilan. Jadi cara kopinya sama. Ini ada kelas asal perencanaan, kelas di mana kita sudah buat perencanaan. Sementara kemudian kita pilih mapel, kelas asal perencanaan, kelas di mana kita sudah buat perencanaan. Kemudian mapel, nah, kelas tujuan sama seperti nilai pengetahuan tadi. Kelas tujuan itu kelas di mana kita belum membuat rencana penilaian keterampilan. Yang berikut, rencana penilaian butir sikap spiritual. Sikap spiritual kita tinggal centang, misalnya kita pilih 8A, PKN di sini. Sikap spiritualnya ini ada banyak ini. Tinggal kita mau centang beberapa atau centang semua juga bisa. Jadi centangnya di sini. Ya. Kalau kita sudah centang, jangan lupa kita simpan. Baik Bapak Ibu, untuk sikap spiritual butir-butirnya tinggal kita centang. Misalnya ini kelas mapel, ini bagian sikap spiritual semuanya. Tinggal kita pilih, mau pilih semua atau beberapa juga. Ya.
tinggal kita centang semua yang kita pilih sesuai yang apa kita alami dengan siswa-siswa di kelas yang kita ampu. Kemudian jangan lupa yang terakhir, simpan. Itu sikap spiritual. Sikap sosial juga sama dengan sikap spiritual. Tadi waktu di sikap spiritual ini kita juga seperti rencana nilai pengetahuan keterampilan, kita bisa menggunakan kopi rencana sikap spiritual. Kelas asal perencanaan, kelas dimana kita sudah buat, kelas tujuan. Kemudian kelas tujuan, kelas dimana tujuan kita untuk copy paste rencana sikap spiritual yang sudah kita buat. Kemudian pada sikap sosial juga sama halnya. Sikap sosial juga sama halnya dengan sikap spiritual, tinggal kita centang lalu kita simpan. Jadi sama dia, sikap spiritual dan sikap sosial, copy paste juga bisa dibuat. Lihat bagian kanan atas ada copy rencana sikap sosial, itu copy dari kelas yang atau rombel yang kita sudah buat perencanaan. Pada rombel tujuan, di mana rombel itu belum dibuatkan rencananya, sehingga dengan copy paste seperti itu ada keseragaman antara kelas yang satu dengan kelas yang lain pada tingkat yang sama. Kemudian yang berikut, bobot PTS dan PAS. Bobot PTS dan PAS ini itu bobotnya sesuai kesepakatan Bapak Ibu guru semua. Kira-kira bobotnya seperti apa ya, tampilan seperti ini. Bobot penilaian hariannya 2, penilaian tengah semesternya 1, penilaian akhir semesternya 1. Jadi tinggal Bapak Ibu lihat baik-baik, kalau sudah sesuai tinggal kita simpan, tapi kalau tidak bisa diubah. Jadi yang kalau seperti ini tinggal kita simpan. Begitu juga untuk kelas-kelas lain, kita buat seperti kelas awal. Kemudian Bapak Ibu, jika semua perencanaan itu sudah dibuat, maka nanti langkah kemudian nanti dibuatkan tutorial lagi bagaimana kita mendownload file-file itu. Jadi untuk rencana penilaian sekira sampai di sini dulu. Ya, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua.